Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novel Absar dari Fakultas Hukum Universitas Islam Riau. Di sini saya menyampaikan topik peran hukum dalam menjaga keadilan sosial di Indonesia. Halo semuanya, semoga Anda dalam keadaan sehat dan baik. Pada video kali ini saya akan mengajak Anda untuk membahas secara lebih mendalam sebuah topik yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu peran hukum dalam menjaga dan mewujudkan keadilan sosial di Indonesia. Topik ini bukan hanya relevan dalam ranah akademik atau hukum semata, tetapi juga sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Setiap kebijakan pemerintah, setiap aturan yang berlaku, serta setiap keputusan pengadilan, dan dasarnya berkaitan langsung dengan bagaimana keadilan dirasakan oleh masyarakat. Oleh kerana itu, memahami peran hukum dalam keadilan sosial menjadi hal sangat penting agar tidak hanya menjadi warga negara yang kritis dan sadar akan hak serta kewajiban kita. Contoh yang di atas adalah keadilan sosial sebagai cita-cita bangsa. Keadilan sosial merupakan salah satu cita-cita utama bangsa Indonesia. Hal ini secara tegas tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahawa tujuan bentuknya negara adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, serta untuk mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Selain itu, keadilan sosial juga tercermin dalam sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini mengandung makna bahawa setiap warga negara berhak mendapatkan adil dalam berbagai aspek kehidupan, baik di bidang ekonomi, hukum, pendidikan maupun sosial. Keadilan sosial tidak berarti semua orang harus mendapatkan hasil yang sama, melainkan setiap orang mendapatkan hak secara operasional sesuai dengan kebutuhannya. Di sinilah hukum menjadi sangat penting, karena hukum berfungsi sebagai alat untuk mengatur manajemen terwujudnya keadilan tersebut. Pengantar peran hukum dalam kehidupan masyarakat. Hukum pada dasarnya adalah seperangkat norma atau aturan yang meningkatkan yang bersifat memaksa dan dibuat oleh negara untuk mengatur masyarakat, namun tidak hanya sekadar aturan tertulis dalam undang-undang. Lebih dari itu, hukum berfungsi ada 3. Yang pertama adalah alat pengadilan sosial, kedua saran penyelesaian konflik, yang ketiga instrumen rekayasa sosial untuk menciptakan ke arah yang lebih baik. Melalui hukum negara merupakan menciptakan ketertiban dan kepastian hukum, sehingga masyarakat dapat hidup dengan aman dan tertib terhadap hukum. Kehidupan sosial akan diwarnai oleh konflik dan ketindakan kepastian dan dominasi pihak yang berkuat terhadap pihak yang lemah. Namun demikian, dalam prakteknya, hukum tidak selalu berjalan ideal. Faktor kekuasaan, ekonomi, politik dan budaya yang seringkali mengaruhi bagaimana hukum yang diterapkan. Inilah yang menyebabkan munculnya ketimbangan dalam penegakan hukum di masyarakat. Contoh yang ambil dari atas adalah hukum sebagai instrumen keadilan sosial. Sebagai instrumen keadilan sosial, hukum memiliki peran untuk melindungi hukum masyarakat yang rentan, yang lemah. Kelompok ini meliputi masyarakat miskin dan menyandangkan stabilitas perempuan, anak-anak, serta masyarakat di daerah yang tertinggal. Salah satu bentuk nyata dari peran ini kebijakan afirmatif eksitis ataupun tindakan afirmatif. Kebijakan ini memberikan perilaku khusus kepada kelompok tertentu, misalnya mengalami ketinggalan struktural dalam bidang pendidikan misalnya, ataupun pemerintah memberikan beasiswa bagi mahasiswa dari keluarga yang kurang mampu,
ataupun kuota terbatas bagi daerah yang tertinggal serta kebutuhan operasional pendidikan. Kebijakan ini ditujukan agar akses pendidikan tidak hanya dinikmati oleh kelompok masyarakat tertentu saja. Dengan demikian, hukum bersifat netral secara mutlak, melainkan keadilan dan keseimbangan sosial. Hukum ketenagakerjaan dan kesejahteraan pekerja. Dalam bidang ketenagakerjaan, hukum memiliki peran yang sangat penting dalam melindungi hak pekerja. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan serta pengaturan turunnya pengatur bagaimana aspek hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja. Hukum ketenagakerjaan mengatur ada 3, yaitu adalah hak atas upaya dan layak, jam kerja yang manusiawi, dan jaminan kesihatan dan jaminan sosial, dan perlindungan dari keputusan hubungan kerja terpiak. Jadi ada 4. Tanpa perlindungan hukum, pekerja akan berada di dalam posisi yang sangat lemah dan rentan terhadap eksklusivitas, dan oleh karena itu hukum hadir sebagai alat penyimbang antara hukum kerja dengan perjalanannya secara adil dan keadilan sosial. Kesejahteraan pekerja bukan hanya masalah ekonomi, tetapi juga menyangkut martabat dan kemanusiaan. Sistem peradilan sebagai penjaga keadilan. Sistem peradilan merupakan pilar utama dalam menegakkan hukum dan keadilan sosial. Lembaga peradilan seperti pengadilan negeri, pengadilan tinggi ataupun Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi memiliki peran strategis dalam memastikan bahawa hukum ditegakkan secara adil. Namun, salah satu masalah utama dalam sistem peradilan di Indonesia adalah ketimbangan akses terhadap keadilan. Tidak semua masyarakat memiliki kemampuan ekonomi dan pengetahuan hukum untuk mengakses lembaga peradilan. Biaya perkara yang mahal, prosedur yang panjang, serta minimnya bantuan hukum menyebabkan masyarakat miskin seringkali tidak mendapatkan keadilan yang layak. Akibatnya, hukum terkesan hanya berpihak kepada kelompok yang tertentu. Hukum dan kebijakan dan kesejahteraan sosial. Hukum juga menjadi dasar bagi berbagai kebijakan dan kesejahteraan sosial yang bertujuan mengurangi kesenjangan sosial. Program Keluarga Harapan PKH atau bantuan dengan non-tunai PTN menjaminkan sosial lain merupakan wujud nyata peran hukum dalam keadilan sosial. Peran-peran ini dirancang untuk membantu masyarakat miskin memenuhi kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan pegangan. Namun, keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung kepada pengawasan yang ketat dan pelaksanaan yang jujur. Tanpa pengawasan yang baik, kebijakan kesejahteraan justru dapat disalahgunakan dan tidak dapat disaran. Tantangan di dalam penegakan hukum. Meskipun hukum memiliki peran yang sangat penting, masih terdapat berbagai tantangan di dalamnya. Penegakannya, salah satu tantangan terbesar adalah praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Dalam beberapa kasus, hukum cenderung tajam ke bawah namun tumpul ke atas. Kondisi ini menimbulkan ketidakkepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Selain itu, beberapa hukum akan terkadang menimbulkan operasional ketika bertentang dengan prinsip hak asasi manusia, terutama yang berkaitan dengan perlindungan perempuan dan anak. Kesimpulan dari materi ini, sebagai kesimpulan dapat ditegaskan bahawa hukum memiliki peran sangat vital dalam menjaga mewujudkan keadilan sosial di Indonesia. Hukum tidak hanya berfungsi sebagai aturan tetapi juga sebagai alat untuk menciptakan keseimbangan, perlindungan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun, keadilan sosial tidak akan terwujud tanpa penegakan hukum yang adil, bersih dan berstrategis. Oleh kerana itu, diperlukan informasi hukum yang bertujuan meningkatkan kualitas aparat penegak hukum serta kesadaran hukum masyarakat dan kerjasama antara negara dan masyarakat. Keadilan sosial bukan hanya
menjadi cita-cita tetapi dapat benar-benar dilaksanakan di dalam kehidupan sehari-hari. Sekian, terima kasih atas perhatian Anda. Semoga video ini bermanfaat dan membawa wawasan kita semua lebih baik. Dan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.